Longsor sepanjang 30 meter terjadi di Duku Bojong, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kamis pagi. Peristiwa ini diawali dengan tanah bergerak yang terjadi sejak Sabtu lalu dan diperparah dengan hujan deras dalam beberapa hari terakhir. Selain longsor, tanah bergerak juga menyebabkan keretakan tanah hingga 70 meter. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tetapi 4 rumah warga rusak tertimbun longsor. Dari data dan pos belasan warga pengamatan gunung api PGA Semeru pada 1 Desember 2020 pukul 00 hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru mengeluarkan awan panas letusan 1 kali, awan panas guguran 1 kali, dan guguran 8 kali. Status Gunung Semeru masih waspada level 2. Hadi Wicaksono, 15 tahun silam, gempa bumi disertai tsunami dahsyat menerjang Aceh. Saat itu lebih dari 167.000 orang meninggal dan juga hilang. Pengunjung, pasien rawat jalan, serta petugas rumah sakit M. Jamil Padang yang merasakan getaran gempa berhamburan lari keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Amatir yang diambil warga terlihat angin puting beliung muncul di atas wilayah Kecamatan Kota Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur Senin sore. Pusaran angin berekor tersebut diketahui warga berada di atas area persawahan di Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan. Kami Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis beberapa daerah sudah memasuki kemarau dengan hari tanpa hujan panjang. Salah satunya Provinsi Jawa Timur. Dari 38 kabupaten kota, 24 diantaranya berpotensi kekeringan. Beberapa titik bahkan sudah mengalami hari tanpa hujan hingga 72 hari. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Bisa berupa tanah longsor, tsunami, gunung meletus, kekeringan, dan angin topan. Namun, ada juga bencana alam yang terjadi dikarenakan ulah manusia sendiri, antara lain banjir, erosi, dan kebakaran hutan. Indonesia pun tak luput dari bencana alam, bahkan Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang rawan mengalami bencana alam. Hal ini diyakini disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang dilalui zona cincin api Pasifik dan sabuk Alpide. Bukan hanya itu, wilayah Indonesia juga berada pada pertemuan lempeng-lempeng tektonik. Hal itulah yang membuat Indonesia rentan terjadi bencana alam, terutama bencana gunung meletus dan gempa bumi. Namun, karena Indonesia juga merupakan negara kepulauan, membuat Indonesia tidak luput dari ancaman bencana tsunami. Terlebih aktivitas lempeng di Indonesia yang mempunyai pergerakan cukup aktif, hal ini semakin memperbesar peluang terjadinya bencana tsunami. Dalam sejarah Indonesia, bencana alam gempa bumi terbesar yang memakan banyak korban jiwa adalah peristiwa gempa bumi Aceh pada tahun 2004. Bencana alam ini tepat terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 dengan kekuatan 9,3 skala Richter. Pusat gempa ini berasal dari dasar laut sebelah barat Aceh, yang kemudian menyebabkan gelombang tsunami yang menghantam Aceh dan sekitarnya. Selain gempa bumi, Indonesia juga sebagai negara padat penduduk, tidak pernah luput dari banjir. Pada bulan November tahun 2003, Indonesia pernah diterjang banjir bandang yang sangat hebat di Sungai Bohorok, Bukit Lawang, Sulawesi Utara. Tak disangka-sangka banjir tersebut menewaskan 200 korban jiwa. Seakan sadar atas keadaan alam Indonesia, kita sebagai masyarakat Indonesia terus berupaya melakukan berbagai kegiatan guna meminimalisir terjadinya bencana alam di Indonesia. Salah satu bencana alam yang rutin hadir di kala musim penghujan adalah banjir. Hingga saat ini, Indonesia masih tidak bisa lolos dari bencana banjir. Itu disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Masih banyak masyarakat yang acuh dengan sampah yang menyumbat saluran air, yang membuat wilayah tersebut rentan terhadap banjir. Oleh sebab itu, kami membuat upaya yang kami yakini dapat mencegah terjadinya banjir. Upaya tersebut adalah membangun gerakan pembersihan sungai dan selokan setiap 1 bulan sekali. Gerakan ini dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia di daerah tempat tinggalnya masing-masing. Dari gerakan ini, kami harap masyarakat bersedia meluangkan waktunya untuk membersihkan selokan dan sungai setiap 1 bulan sekali demi memperlancar saluran air. Jika saluran air tidak terhambat, maka dapat dipastikan banjir tidak akan terjadi.